Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi gagasan Puan Maharani yang memasukkan nama dirinya sebagai salah satu bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Namun AHY menegaskan saat ini Demokrat masih mengedepankan etika politik dan memantapkan koalisi yang mengusung baca pres Anies Baswedan. Ya, terima kasih kepada siapapun yang menyebutkan bahwa AHY bisa diperhitungkan dan lain sebagainya, berpasangan dengan siapapun. Ya. Termasuk terakhir Ibu Puan Maharani menyampaikan, ya bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo. Saya menghormati, seperti saya menghormati siapapun yang memberikan sikap atau pernyataan. Bagi saya, demokrasi adalah ruang yang bebas, ruang yang luas untuk hadirnya gagasan-gagasan semacam itu. Terus membangun komunikasi dengan cair, fleksibel, tapi kami memilih juga tetap menjunjung tinggi etika, nilai, dan juga prinsip-prinsip dalam berkomunikasi politik. Ketua DPP PDI Perjuangan menyebut nama AHY masuk radar bacawa pres Ganjar Pranowo. Dan saat ini Demokrat tengah mendesak Koalisi Perubahan untuk segera mengumumkan nama bacawa pres Anies Baswedan. Apa makna manuver PDI Perjuangan dan bagaimana sikap Demokrat? Kami bahas bersama dengan Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto, Kepala BPO PKK Partai Demokrat Pak Herman Hairon, dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Mas Hanta Yuda. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Hasto dari Pak Herman. Saya langsung ke Pak Hasto. Pak Hasto, AHY masuk radar bacawa pres dari Ganjar. Ini serius atau goda-goda politik nih ke kubu sebelah? Pak Hasto. Pak Puan Maharani kan beliau ketua DPP bidang politik, kemudian juga ketua DPR, banyak berdialog dengan teman-teman seluruh fraksi termasuk Partai Demokrat, sehingga yang disampaikan Mbak Puan itu kan melihat bagaimana terhadap berbagai nama-nama yang disuarakan oleh lembaga survei, dan kemudian Mbak Puan selaku Ketua DPP Bidang Politik menanggapi hal itu. Jadi ini bukan suatu hal yang main-main, bukan godaan politik, dan ini disampaikan ya dengan semangat persahabatan. Jadi betul serius ya, bisa dipastikan ya? Ya, tapi kita juga hormati dan tadi pernyataan Mas AHY yang mengedepankan etika politik, mengingat Partai Demokrat sudah memutuskan untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Tetapi politik ini kan juga terbuka, suatu ruang dialog. Dan apa yang disampaikan Mbak Puan merupakan hal yang positif untuk membuka ruang dialog tersebut, karena kesadaran bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, kita perlu gotong royong, kita membangun tali silaturahim, demikian pula yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri itu dijalankan oleh Mbak Puan. Oke, tapi kalau nama AHY sendiri masuk sebagai radar dari PDI Perjuangan ini, pertimbangannya apa lagi selain dari survei politik dan lain sebagainya itu? Ya, ada pertimbangan terkait juga pentingnya konsolidasi politik nasional dan juga menghindari berbagai Ya, Pak Hasto. prasangka, narasi tentang masa depan, bagaimana bangsa ini bisa maju, termasuk membangun berbagai kerjasama dengan partai politik, termasuk yang disampaikan oleh Mbak Puan ketika menyebut Pak AHY untuk punya potensi sebagai nama-nama. Baik, sepertinya ada kendala teknis. Saya langsung ke Pak Herman. Pak Herman. Di dalam berusaha. Ya, Pak Herman, respon Demokrat tadi kita sudah sama-sama dengar respon dari AHY terkait hal ini. Kalau dari Partai Demokrat sendiri menyikapinya seperti apa? Tadi Pak Hasto udah mengatakan bahwa ini serius, bukan goda-goda politik. Ya, tentu kami berterima kasih kepada Mbak Puan
PDIP dan tadi Bang Hasto yang terima kasih. Dan ini memantapkan bahwa memang AHY sudah layak menjadi bakal calon wakil presiden. Namun memang seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mas AHY dalam press conference pasca tadi pertemuan kami dengan para relawan, tentu kami saat ini sedang fokus terhadap bangunan politik yang memang sudah sejak awal digagas, yaitu untuk membangun koalisi bersama Koalisi Perubahan yang juga sudah menetapkan bakal calon presidennya adalah Mas Anies Baswedan, dan tentu masih menunggu sesuai dengan kesepakatan 3 partai, Demokrat, PKS, dan Nasdem, sambil menunggu Mas Anies yang dimandatkan untuk menetapkan siapa nanti yang tepat untuk bisa menjadi bakal calon wakil presiden. Terima kasih Bang Hasto. Artinya diklarifikasi. Dan ini bagi kami memang buah hasil kerja dari Mas AHY yang selama ini selalu turun ke lapangan, dan saya meyakini bahwa apa yang disampaikan Mbak Puan tadi tidak main-main dan pasti berdasarkan survei, berdasarkan berbagai informasi yang kemudian disimpulkan menjadi bakal calon wakil presiden yang masuk radar di PDIP. Tapi gini, Pak Herman, Demokrat melihatnya seperti apa? Apakah ini memang suatu bentuk apresiasi, pujian terhadap AHY, atau ada gangguan nantinya? Kan begini, dalam pandangan politik tadi disampaikan, sesungguhnya kan politik kebangsaan itu, high politiknya kan politik kebangsaan. Low politiknya kita berbicara masalah kepentingan-kepentingan partai. Nah, ketika berbicara high politik, kepentingan bangsa dan negara, tentu ini menjadi sebuah iklim demokrasi yang luar biasa. Ketika kemudian sosok Mas AHY disebut di PDI Perjuangan, ini juga menurut saya menjadi sebuah high politik yang berbicara adalah nilai-nilai kebangsaan gitu ya. Nah, oleh karena itu kami berterima kasih. Namun tadi disampaikan bahwa memang kami sedang fokus membangun bangunan politik bersama Koalisi Perubahan. Yang tentu pada akhirnya nanti seperti apa, ya ini masih ada waktu ke depan gitu ya. Namun kira tetap bahwa dengan nilai-nilai perubahan yang kami usung juga ini menjadikan bahwa arah dan kebijakan koalisi tentu harus juga memenuhi kriteria perubahan. Nah ini yang apakah kan untuk menentukan bakal calon wakil presiden kan bukan hanya persoalan popularitas dan elektabilitas, tapi juga bagaimana kesamaan visi, kesamaan misi, bagaimana juga menjawab situasi dan tantangan kebangsaan saat ini. Nah ini yang kemudian rumusan-rumusan dan bangunan koalisi politik kita ini justru kita ingin berada dalam high politik. Jadi artinya masih tetap solid dengan Koalisi Perubahan. Saya akan ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau melihat statement pernyataan Mbak Puan ini, Mas Hanta sendiri melihatnya seperti apa? Ini hanya manuver PDIP agar Koalisi Perubahan segera umumkan cawapresnya sehingga PDIP bisa ukur kekuatan atau seperti apa? Ya, Cynthia yang menyampaikan adalah Mbak Puan. Kemudian saya kira sejalan disampaikan oleh Mas Hasto. Kalau kita bicara PD Perjuangan setelah Ibu Megawati, orang kuat selanjutnya memang Mbak Puan dan Mas Hasto. Jadi kalau Mbak Puan dan Mas Hasto mengatakan ini, saya kira memang menarik dan layak untuk kita diskusikan. Nah, karena itu saya sebelum menyampaikan analisa tadi, ini poin saya dulu satu, ini menandakan bahwa pesan dari Mbak Puan ini PD Perjuangan menandakan bahwa cawapresnya Mas Ganjar memang belum final, belum kuat, namanya belum disimpulkan, satu itu. Yang kedua, ini juga menandakan PD Perjuangan masih membuka peluang seluas-luasnya kepada siapapun cawapres potensial, bahkan dengan spektrum ideologi yang tanda petik berseberangan pun yang jauh seperti Mas AHY disebutkan. Nah, yang ketiga, yang ini yang ingin saya sampaikan, bisa jadi itu dibuka buat semua. Pertanyaannya adalah apakah betul disebutkan Mas AHY ini kemudian bisa direalisasikan. Saya ingin mengatakan dari semua nama,
secara realitas yang paling sulit direalisasikan atau diganti kalimatnya yang tidak mudah untuk direalisasikan justru adalah nama Mas Ahy. 3 faktornya. 1, karena secara historis saya kira Mas Hasto yang salah satu memberi catatan kesulitan PDI Perjuangan berkoalisi dengan 2 partai, secara ideologi yaitu dengan PKS, secara historis dengan Demokrat. Bukan tidak mungkin, tapi ada kendala di sana. Apalagi kita tahu, tapi ini justru menjadi cair dan potensi menjadi lebur bagus juga, menyatukan misalnya orang persepsikan 2 orang veto player, kingmaker 2 partai ini, Pak SBY dan Bu Mega, kemudian sulit kita membayangkan bisa bergabung gitu ya. Demokrat akan bergabung, 2 orang ini dalam waktu dekat akan bergabung. Yang kedua, dari posisi koalisinya juga diametral, satu mengusung perubahan dengan tegas, yang satu ada keberlanjutan. PDI Perjuangan simbolnya Pak Jokowi utama kan, keberlanjutan. Nah, kalau ini digabungkan agak sulit dalam bayangan saya, agak sulit sampai saat ini, tapi kalau itu terjadi luar biasa dan akan cair peta koalisinya. Dan ketiga adalah dari spektrum pemilihnya juga ini kan berseberangan. Nah, kalau menggabungkan ini juga kalau kita lihat dari perspektif positifnya ini menjadi cair semuanya. Tapi saya ingin mengatakan dari 3 faktor tadi, figur utamanya, 2 partainya, posisi koalisinya, koalisi pemilihnya seperti sulit menyatukan seperti air dan minyak. Tapi bukan tidak mungkin, saya ingin mengatakan itu. Nah, pertanyaannya adalah yang menarik saya kira yang dilakukan oleh Mbak Puan dan Mas Hasto ini menarik. Ini kayak lempeng-lempeng politik. Kalau ada satu getaran, ada pergerakan itu akan mempengaruhi yang lainnya. Saya ingin melihat dari sisi Demokratnya sedikit. Yang menarik adalah posisi ini akan meninggikan posisi tawar AHY, Mas AHY di internal koalisinya. Kenapa? Kalau daya tawarnya naik, maka daya tekannya ingin menjadi cawapres Anies Baswedan akan semakin kuat. Jadi kalau akan ada deklarasi, maka Demokrat dan Mas Ahy harus berterima kasih segera kepada Mbak Puan dan Mas Hasto yang mendorongnya, paling tidak itu. Yang kedua adalah, saya kira ini sedikit banyak saya menggunakan istilah Cynthia tadi, kalau menggoda ini akan mengganggu soliditas di internal koalisi perubahan. Sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar dari sisi Mas Hasto dan Mbak Puan, ya pasti terganggu lah. Tapi paling tidak ini saya kira akan memberikan semacam posisi Mas Ahy menguat dan 2 kemungkinan, semakin tidak solid atau karena kebutuhan menjaga soliditas bisa jadi deklarasi Anies Ahy dipercepat itu mendorong ini. Dan kalau ini yang terjadi, ya mungkin Mas Hasto juga sudah siap-siap membidik cawapres yang serius sesungguhnya. Jadi saya nggak tahu ini Mas Hasto memang sedang Mbak Puan dan PDI Perjuangan memang bolanya Mas Ahy. Seperti apa nih Pak Hasto, kalau dilihat secara keseluruhan, kalau tadi Demokrat melihatnya ini adalah nilai yang baik, apresiasi bagi AHY. Kalau dari PDIP sendiri memaknainya seperti apa? Kenapa nama AHY bisa masuk dalam radar bacawa presnya PDIP? Makna besarnya apa? Kalau kita lihat lingkungan strategis kita di Timur Tengah kan juga terjadi perubahan yang fundamental. Iran dan Arab Saudi aja bisa bertemu karena pengaruh dari Tiongkok yang mempersatukan. Sehingga visi misi Pak Ganjar itu nantinya juga memasukkan visi kepemimpinan Indonesia secara geopolitik dalam cara pandang Bung Karno. Sehingga dalam upaya mencapai ke sana, maka di dalam negeri kita juga harus kedepankan soliditas sesama anak bangsa. Apalagi PDI Perjuangan ini rumah kebangsaan Indonesia Raya. Di dalam politik boleh ada sikap-sikap yang berbeda. Tetapi yang disampaikan oleh Mbak Puan adalah bahwa Rakernas ini meneguhkan spirit gotong royong meskipun PDI Perjuangan bisa mengusung calon presiden sendiri atas kepercayaan rakyat pada pemilu 2019 yang lalu. Spirit inilah yang kami kedepankan dengan ketulusan, dengan kerendahan hati, sehingga kita melihat berbagai upaya-upaya dengan visi kebangsaan, visi kemajuan, loncatan kemajuan sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi, kami ingin merangkul dan bersama-sama. Di dalam Pilpres ini ada ruang dialog. Meskipun tadi Mas Ahy menegaskan bahwa ada etika politik sudah bersama dengan Pak Anies Baswedan, tetapi politik kan membuka berbagai suatu kemungkinan untuk mencari ruang di dalam membangun kerjasama politik tersebut. Oke, ada visi kebangsaan yang harus diutamakan tadi Pak Hasto bilang. Ada ketulusan, ada kerendah hatian. Ini Demokrat kayaknya harus menanggapinya ini bukan goda-goda politik semata, tapi sepertinya tampaknya serius ya. Nanti kita akan lanjutkan pembahasannya usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang.